ini kami berada di suatu tempat, berada di makam bersejarah tentang berdirinya kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu di lokasi Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kecamatan Samudra Pasai. Jadi di sini saya Jagat Kelana bersama ada Bapak penjaga makam dengan siapa Pak? Ahmad Yus ataupun Muhammad Yusuf. Dengan Bapak Muhammad Yusuf. Di sini kita sekilas akan berbincang-bincang kepada Bapak Muhammad Yusuf tentang sejarah keberadaan makam Malikus Saleh yang berada di belakang kita. Jadi kalau boleh tahu Pak, mohon maaf, kita ingin bertanya, yang di sini ini makam. Ya, terima kasih sekali Bapak sudah ingin bertanya dalam bidang sejarah ini. Ini adalah di hadapan kita ini ada dua orang hamba Allah yang sedang besar di sini. Yang satu yang ada batuan di atas makamnya adalah bernama Merah Tidung. Beliau dijuluki dengan Malikus Saleh karena beliau yang pertama bisa membaca lembaran Al-Quran yang dibawa oleh Fakir Muhammad dan Syekh Ismail utusan pada Rasul, hingga beliau dijuluki beliau adalah Malik yang Saleh ataupun Raja yang taat dan takwa, hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Jadi baru beliau mengislamkan Pasai, mengislamkan kerajaan Pantai Tua di Perlah, juga beliau yang memasukkan Wali Songo ke Pulau Jawa, juga beliau mengislamkan Asia Tenggara dan Nusantara. Lalu beliau mendirikan kerajaan ini pada tahun 1270. 1270, berapa abad itu Pak ya? Ya, jadi udah lebih kurang sudah 800 ya begitu. Ya. Dan beliau juga ini memerintah kerajaan 27 tahun. Bertepatan pada tahun 1297 beliau tersebut ini meninggal dunia. Kena sebuah penyakit wabah, penyakit demam panas, hingga meninggalkan dua orang putra, Ahmad dan Muhammad ataupun Malikus Dahir dan Malikus Mansur, dan seorang permaisuri kerajaan namanya Ganggang Sari ataupun Tomra Aratsa, dan sebuah kerajaan namanya Pasai. Baru diangkat anak yang pertama menjadi raja kedua yang Pasai bernama Muhammad pada 1297. Makam sebelahnya ya Pak? Ya, yang sebelahnya yang bernama yang di sebelah di samping ini yang namanya Muhammad. Hingga beliau dijuluki dengan Malikus Dahir, artinya Raja Arif dan Biasana, karena beliau lah baru menciptakan uang yang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Kalau zaman Sultan Malikus Saleh masih barter, jadi sudah beliau tersebut ini adalah meninggal dan menjadi anak yang pertama namanya diangkat menjadi raja kedua, baru menciptakan 5 macam uang pasir yang dibuat macamnya emas nama dirham, yang dibuat bersama dengan perak namanya ringgit, kuningan namanya kutang, tembaga pesek, cimakul. Hingga 5 macam uang suku itu tertulis dalam dunia seperti Ibnu Battuta pada Maroko, juga Marco Polo pada Tunisia. Beliau lah pencipta uang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara. Kalau boleh kami tahu nih Pak, sejak tahun berapa Bapak menjadi juru kunci atau penjaga makam daripada makam Malikus Saleh? Ya, kalau saya di sini yang sudah aktif di sini dari tahun 80-an begitu. Dari tahun 80-an ya, sampai sekarang ya Pak? Iya, sampai sekarang. Kalau yang lebih dulu saya juga dari tahun 76 di masa dapat membantu orang yang membuat acara di sini seperti Bapak Profesor Ibrahim Alfian, juga Bapak Ali Akbar, dan juga ada beberapa yang lain seperti saya juga pernah. Kalau boleh tahu Pak, yang itu saya lihat ada batu-batuan seperti nisan gitu Pak ya? Itu kalau boleh tahu itu makam siapa? Ini yang ada nisan di samping beliau ini namanya Syuhada. Syuhada, berarti termasuk pejuang ya Pak ya? Pejuang sampai ke luar tanah. Dari ini waktu terjadi serangan oleh Majapahit. Oh, berarti sempat diserang oleh Majapahit. Terjadi pertempuran antara kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Majapahit. Iya, karena begini Pak. Dulu kita ini masih nyambung ya, Pulau Sumatera dan Jawa ini masih nyambung. Jadi waktu diserang oleh Majapahit pada tahun 1326. Sedangkan kita berpisah ini pada tahun 1818. Baru meledak Gunung Krakatau yang kami dan Merak, maka tercipta Selat Sunda, pecah menjadi 3 buah pulau, Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi sebelum itu, karena saya lihat dalam sebuah sejarah begini, dulu di Pulau Jawa ada kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit, nama rajanya bernama Hayamuruk, patihnya bernama Gajah Mada. Sewaktu zamannya Empu Gendring pencipta Kris Ampuh,
Lalu kerajaan Majapahit dengan sumpah palapanya untuk menundukkan Asia Tenggara dan Nusantara, tapi dia harus tundukkan dulu kerajaan Kasih. Kenapa Asia Tenggara? Iya. Lalu dia datang kemari, dia kombinasi dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kerajaan Sriwijaya telah oleh penduduk. Dia mungkin tidak berani menyerang sebuah kerajaan, jadi dia kombinasi dengan kerajaan Sriwijaya sudah ditunduki oleh penduduk. Lalu dia menyerang kemari dengan 3 buah kerajaan, maka terus dalam sejarahnya serangan terdahsyat. Berarti pernah juga kerajaan Samudra Pasai ini diserang oleh kerajaan Majapahit, Ya, gitu, Pak, ya? Majapahit dan gabung bersama Dengan kerajaan Sriwijaya dan juga Portugis itu sama daripada Portugis. Iya. Lalu sampai kemari serangannya 3 lawan 1 tadi, sampai kemari Syahid seorang raja namanya Malikut Dahir. Yang Dia makam anak yang pertamanya, jadi nggak terbunuh oleh Gajah Mada. Hancur sebuah istana Siap Pasang namanya Semut Dara. Istana kayu dikirim oleh kerajaan Gerhara daripada Jeddah. Jadi juga banyak sekali yang meninggal di samping Ya, Malikut Saleh juga boleh sampai ke sana. boleh kita apa? Begini, Pak. Ya. Berarti di sini juga ini makam-makam para syuhada, Ya, ya, Pak, ya? ada sampai keluar sana Pak, ke Batang Bandar. Ini yang meninggal ini ribuan yang meninggal. Jadi makanya ini lahannya satu, orangnya rame-rame meninggal secara massal. Berarti dikubur secara massal di sini. Iya, secara massal. Artinya begini. Karena makanya dikatakan serangan dahsyat. Orang Pasai tengah terbunuh, tidak bisa untuk membunuh. Karena orang Pasai ini yang terbunuh tidak bisa membunuh karena orang rombongan di pada Majapahit semuanya kebal. Jadi maka tidak bisa terbunuh di sini. Jadi oleh yang tinggal semuanya meninggal, yang selamat cuma yang lari. Jadi yang meninggalkan kerajaan tadi melihat bahwa orang dari serangan daripada Majapahit ini tidak memakai alas kaki. Jadi diketahuilah oleh Kuntum Mana tadi bahwa rombongan itu adalah memakai sebuah ilmu sihir. Iya. Nama ilmu sihirnya adalah Rawa Rontek. Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek itu kelemahannya kalau kita bunuh kakinya jangan sampai tersentuh tanah. Kalau tersentuh tanah ada kebalnya, kalau tidak baru kebalnya hilang. Diketahuilah kelemahan Gajah Mada, terjadilah serangan balik. Lalu serangan balik karena rombongan itu sudah jauh sekali menurut, orang Pasai sudah jauh sekali mengejar, dan karena orang Pasai ini waktu mengejarnya sudah sangat lelah, minumlah air pada sebuah sumur. Lalu sumur tersebut tidak mencukupi airnya karena banyak peminumnya, terciptalah sebuah kabupaten di Aceh Timur, namanya Idi, dasar nama daripada Idi artinya air sedikit. Air sedikit. Jadi saya lihat, Pak, di situ ada gentong air. Itu airnya memang ada di situ atau diisi? Diisi Pak. Diisi, ya? Ya. Oh, saya Diisi. berarti gentong itu kosong, kalau memang airnya habis diisi ulang, Pak, ya? Ulang karena itu selalu orang mengambil air penawar di sini. Air penawar. Berarti untuk bisa mengobati penyakit-penyakit Ya, ini. penyakit-penyakitnya yang kita minta kepada Allah itu cuma ikhtiar. Ikhtiar. Jadi insya Allah selalu tercapai. Itu makanya banyak orang yang mengambil. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak, di sini kita juga akan mengadakan mediasi. Iya. Yang bagaimana kita akan komunikasi dengan goib yang menjaga makhluk. Iya, boleh. Baik para sahabat, subscriber dimanapun berada, perbincangan kita oleh Bapak Muhammad Yusuf mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita tentang sejarah keberadaan kerajaan Islam di Samudra Pasai. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan mediasi. Kita akan berbincang-bincang dengan goib yang berada di tempat ini. Untuk mediator siapa? Coba mediator bisa di apa?